Maka yang ketiga, lalu bagaimana bertasawuf? Sebagaimana yang telah terdahulu bahwa tasawuf itu adalah program tarbiyah. Concernnya untuk mensucikan nafsu dari segala penyakitnya yang menghalangi manusia yang pertama itu. Meluruskan kepesongan, ya, penyimpangan jiwa dan perilaku. Baik yang berkaitan antara manusia dengan Tuhan, Allah, dan dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Dan kita memahami tasawuf berarti adalah manhaj tarbiyah ruhiyah. Untuk meningkatkan orang Islam, orang Muslim kepada martabat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Itu. Maka kalau tasawuf sebuah manhaj, sebuah program, sebuah kaidah, sebuah metode, berarti tasawuf punya madrasah. Dan pada permulaannya memang membentuk madrasah. Ya. Akhirnya bentuk ilmu. Maka ada madrasah yang di dalam madrasah itu dipraktikalkan program itu. Ya. Nah, jika punya madrasah tasawuf itu, jika tasawuf itu sebuah metode, sebuah tarbiyah, ya akhirnya tasawuf menjadi sebuah tarbiyah. Karena ulama telah mengumpulkan teori-teori bagaimana mereka mengobati manusia. Ya, mereka memberikan nasihat, lalu menuliskannya dan sebagainya. Ini menjadi sebuah bidang ilmu yang bahkan persoalan tasawuf lebih luas daripada persoalan fikih. Lebih cukup syaratnya untuk menjadi sebuah ilmu dibanding fikih sebetulnya tasawuf. Sehingga orang yang berusaha untuk menghentikan tasawuf sebagai sebuah ilmu gagal. Karena keperluan manusia kepada tasawuf teramat besar. Ya, tanpa kecuali sebenarnya. Ya. Apabila dia itu sebuah program, kemudian ada madrasahnya, berarti ada mabhasnya, ada maudu'nya, ada tajuknya apa yang wajib kita ketahui. Itu tiga tuh. Dua, tasawuf adalah sebuah program pertama. Kedua, berarti punya madrasah, ya. Kemudian yang ketiga ada tajuknya, ada temanya yang wajib diketahui. Keempat, berarti ada metodenya. Ya. Dan keempat, ada peringkat-peringkat yang perlu dilepasi, dilalui oleh seorang sufi. Berarti ada gurunya, ada muridnya. Ya. Jika ingin bertasawuf, berarti masuk ke madrasahnya, berqudwah kepada gurunya, mendengar arahannya dari metode yang ada di dalam itu. Dan dia melalui marahil-marahilnya dan akhirnya ada samarohnya, ada buahnya. Namun secara umum, mulailah dari ilmu dan kemudian amal agar mendapatkan hikmah. Ya. Mulai dari bidayah agar sampai nihayah. Mulai berpegang kepada usulnya, dasar-dasarnya agar wusul. Ya, fal nabda minal ilmi wal amal bihi linudrikal hikmah wa minal bidayah linasil ila nihaya wa natamassak bil usul linanalal usul. Tidak orang tasawuf motong lalu ya, Allah buka tentang pemahaman ilmu hakikat terus berhenti di situ seolah-olah dia sudah jadi wali itu. Ya. Kalau ulama yang hanya sibuk di zahir dan di nas itu separuh gila. Kalau orang yang mengagama ini masuk ke hakikat dan tidak mempelajari itu gila penuh. Ya. Itu sebab orang gila selalu menghina ulama, menghina. Itu orang gila udah cirinya itu. Ya. Mereka berbicara tentang kebersihan, kesidikan, itu tarbiyah. Ya. Mereka menyadari ada ulama besar punya ilmu, ya, dan dia sebagai dai, dia komitmen dengan amal Islam, ibadah, amal soleh. Ya. Namun dinyatakan oleh mereka para aulia ta'ab, letih.
Akhirnya mereka mengatakan jika mereka masuk saja ke madrasah tarbiyah ini, itu ikhtisarut thariq. Itu saja yang mereka katakan. Ada yang mengumpamakan, ya, mereka yang tidak menempuh tarekat ini, mereka betul-betul jalan kaki tuh pergi ke Kedah misalnya, ya. Jalan kaki pun itu boleh sasar ke laut, ke gunung, ke hutan, ya. Tapi mereka yang menggunakan tarekat itu menggunakan Air Asia tuh, cepat. Itu saja perumpamaannya. Tapi semuanya sampai. Ya. Nah, maka cara bertasawuf, masuk kepada madrasahnya, ya, orang yang ingin bertasawuf maka mesti mengambil ilmu ini dari sumbernya, menjadi murid pakar-pakarnya, meminum dari masyrabnya, dari telaganya, menempuh fase-fase yang mesti dilalawinya, sehingga dia mencapai apa yang telah dicapai oleh mereka, ya, sampai kepada tujuan. Karena ilmu ini, kata mereka, sudah dinyatakan la yu'khad minal awraq, tidak diambil dari buku-buku, wa innama yu'khad min ahlil azwaq, dari yang sudah mencapai nihayah, katakan. Wala yunalu bil qili wal qal, tidak didapati dari banyaknya membaca aqwal dan ara' para ulama, tidak, tetapi yu'khadhu min khidmatir rijali wa suhbati ahlil kamal, ya. Tapi ilmunya diambil dari berkhidmat kepada mereka dan bersuhbah kepada golongan yang sempurna. Imam Ibn Athaillah mengatakan, wa yanbaghi liman azima ala al-istirsyad wa suluki tariqir rasyad an yabhath an syaikh min ahli tahqiq. Salaka lit-tariq tarik, salikun lit-tariq tarikun lihawa, rasikhul qadam fi khidmati maulah, fa idza wajadahu falyamtasil ma amar wal yantahi amma naha anhu. Bagi orang yang ingin mencari bimbingan, menempuh jalan bimbingan itu, hendaklah mencari syekh dari ahli tahqiq yang telah menempuh jalan dan meninggalkan hawa nafsunya, dan kakinya betul-betul kokoh dalam berkhidmat kepada Tuhannya. Kalau jumpa, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Bahkan Abu Ali As-Saqafi radhiyallahu mengatakan begini, lau anna rajulan jama'al uluma kullaha wa sahiba tawaifan nasi lam yablug mablagar rijal illa birriyadati min syaikhin muaddibin nasikh wa lam ya'khudh adabahu an amirin lahu wa nahin yurihi uyuba a'malihi wa ru'unati nafsihi la yajuzul iqtida'u bihi fi tasihil muamalat. Ini kata Abu Ali As-Saqafi mengatakan, jika ada seseorang yang menghimpun semua ilmu dan dia belajar dari golongan ulama apapun, tidak akan mencapai seperti yang dicapai para aulia itu dari sistem ilmu dan ta'lim, kecuali dia melakukan riyadhah dari syekh yang muaddib dan nasih. Jika mereka tidak mengambil adabnya dari para syaikh itu, yang mana para syaikh itu mendidiknya, ya, memerintahnya dan melarangnya dan menunjukkan aib-aib amalnya dan kecenderungan nafsunya, ya, meskipun dia punya ilmu, dan tidak boleh kita berqudwah kepada mereka untuk memperbaiki amal, ya. Karena orang jika tidak mengalami riyadhah tazkiyah nafs, mereka akan cenderung fanatik dengan pendapatnya, pahamnya, dan itu akan menularkan penyakit itu kepada generasi. Bagaimana untuk memperbaiki muamalat? Makanya kita lihat ada
keunikan ya fenomena orang sufi, bahkan mungkin pimpinan sufi, pimpinan madrasah tarekat lah, tapi masih ada kepenatikan. Ya. Bahkan di Indonesia kalau musim pilihan raya ada tokoh sufi yang mengarahkan muridnya untuk memilih ini, parti ini, apa urusannya? Nah, inilah beberapa fenomena ya, yang keliru. Nah, inilah tasawuf yang dimaksud, yang diinginkan, bukan seperti tasawuf yang diingini oleh mereka ahlul hawa wal juhala min hadzal din. Ya. Nah, selesai sudah kita membahas bab pertama tentang kenapa bertasawuf, apa itu tasawuf dan bagaimana bertasawuf. Ya. Tasawuf pada awalnya tumbuh karena ulama melihat kondisi perubahan moral akibat kemajuan politik, ekonomi, dan ilmu. Maka akhirnya melakukan gerakan tarbiyah, gerakan zuhud. Timbul teori-teori ya, tarbiyah itu, ilaj lil amrad, yang disebut kemudian tarekat, dan buku-bukunya itu banyak. Ya. Maka ada sebagian orang mengatakan ini tasawuf ini yang betul. Ya, ketika pada abad berikutnya baru muncul azwaq, mawajid, nataij, khibrah ruhiyah katakan. Dan akhirnya juga menjadi sebuah buku, dan ada dua referensi, ada dua makna tasawuf, memang ada dua marhalah. Tapi orang menolak ini dan membenarkan ini. Bahkan uniknya lagi, mengingkari bahwa kelompok yang mengatakan tentang nataiz al-kashaf ini wal azwaq ini menolak, mengingkari bahwa dia punya silsilah ke tokoh-tokoh di sini. Ini kondisi sekarang. Ya. Mana ada misalnya Abdul Karim Al-Jili silsilahnya ke ulama-ulama ini, tak ada itu. Ya. Sehingga mengatakan ya kalau dulu tasawuf oke lah zaman Syekh Abdul Qadir ke atas, kalau ke bawah tak. Akhirnya orang ada ya memotong ya, karena terganggu dengan tulisan azwaq ini ya. Itu sebab ada fenomena ulama tidak melarang untuk membaca dan menguar-uarkan hakikat itu ya. Meskipun kita melihat ada realita, dengan kemajuan teknologi orang mulai mengkaji pemikiran yang ini azwaq di kalangan akademis Islam ya, sebagai kajian filsafat, dan itu sebuah bahaya besar bagi tarbiyah. Rupanya masih ada baki sisa-sisa ya di masyarakat dunia tasawuf ini yang berbicara tentang hakikat, tetapi dari kalangan orang yang tidak tahu mubtada khobar, tidak tahu syariah, tidak punya guru syariah. Ini pun banyak bahaya yang membuat para ulama merasa rendah untuk masuk tarekat karena melihat orang yang bicara hakikat bodoh-bodoh. Masa aku mesti seperti dia? Ini pun fenomena yang perlu diluruskan. Ya. Jika mereka mengerti makna Al-Quran dan hadis, silakan berbicara hakikat. Jika tidak, lebih baik perbaiki dirinya, hubungannya dengan Allah, selesai. Ya, dan berguru lagi dengan baik. Ya. Itu lebih afdal. Timbulnya di dalam tarekat tasawuf aneh-aneh, ingin karomat, jadi tukang obat. Inilah sebabnya. Ya. Ya beginilah kalau kita baca tasawuf dari buku ya kasar seperti ini begitu. Ya. Kalau bicara dari kitab.
kita baca kitab Qawaid Tasawuf karangan Al-Imam Asy'arani. Saya dulu sering membaca, setiap membaca ya, apalagi ketika ya kita mengaji kitab itu diterangkan oleh syekh, wah makin tidak berguna rasanya. Sampai sekarang saya kalau baca itu, Allah, jangankan untuk berpikir merasa jadi syekh, jadi murid aja gagal kalau baca buku itu. Ya, ya kalau mau baca bukunya sangat apa ya, apa sangat sakral, suci, karena dia masalah tazkiyah ruhiyah, nafsiyah, tasfiyah qalbiyah. Ini bab pertama, dan mungkin juga tak dapat sambung ya. Kita akan sambung esok malam bab kedua, karena sepatutnya bab pertama itu habis semalam tuh, tapi karena banyak gangguan di planetnya ini ya, jadi tak dapat selesai tuh semalam, dan tadi pun lewat juga mulainya. Jadi insya Allah semoga esok tidak ada gangguan apa-apa dan kita boleh membahas ya, dengan baik ya, karena gangguan itu pun mempengaruhi kepikiran saya juga, terganggu juga, hilang jadi yang nak cakap tuh ya. Taib, kita akan sambung esok tentang al-mabahis ar-ra'isiyah al-asilah li tasawuf. Apa al-mabahis itu artinya itu? Perbahasan utama tasawuf ya. Ya, al-maudu ar-ra'isi al-asil. Ya. Tajuk atau tema ra'isi, utama, al-asil yang murni li tasawuf, kepada tasawuf. Artinya jika orang pimpinan tarekat tidak pernah menyentuh bab ini, itu berarti itu tasawuf planet lain ya. Jika orang cenderung untuk masuk ke dalam tarekat tetapi bukan benda itu yang nak diketahui, nak dipaham ya, itu salah alamat berarti. Jadi ini menjadi tolok ukur ya, kayu ukur apa benar dan tidak benarnya sebuah tarekat. Bukan dari nama. Nama mungkin orang boleh bagi nama apa saja. Bukan dari ramainya murid, tetapi dari mabhasnya itu. Gurunya bincang apa saja tuh kepada muridnya. Ya, jika gurunya bincang jual obat, ya jual karomat, ya berarti itu tasawuf planet lain, bukan tasawuf bumi ini. Ya, itu korban malapetaka dari kesalahan ya proses zaman gitu, atau dari para mudda'i ya. Bagaimana dia mengerti tentang bab ini? Dia tapa 20 tahun di gua lalu turun mengaku dilantik oleh Tuhan dan diberikan gelar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan oleh Nabi Khidir untuk menjadi mursyid, atau bahkan bukan mursyid, kutub ya. Akhirnya entah benda apa yang dibicarakan. Nah inilah maka disebut al-maudu ar-ra'isil asil ya. Seperti fikih, kalau fikih tidak bicara babut taharah, babul ibadah, babul muamalah, bicara lain, berarti kan bukan fikih itu. Tasawuf ada maudunya ya. Antum silakan duduk seorang mursyid yang betul, duduk saja yang dibincang udah itu ya. Nak
nak bincang di bilik, nak bincang di madrasah, nak bincang di kedai, nak bincang di jalan, nak bincang di atas laut, nak bincang di bukit. Itu saja yang dibincang, karena memang itu tajuknya. Ya, itu akan kita bincang esok. Dan mungkin tentang bab pertama pun sudah habis. Kita boleh kumpulkan soalan, ya silahkan yang buat soalan. Esok malam sebelum mengaji kita akan bahas soalan sekejap. Setelah itu kita sambung bab atau setelah pengajian esok. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.